Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang alam semesta berdasarkan perspektif agama Islam serta ilmu pengetahuan. Baik, perkenalkan, nama saya Rusal Safadila, saya Nuraida, saya Najmawati, saya Nurisha Arif, saya Nabila, serta teman saya yang satu lagi. Dalam pembentukan alam semesta ada satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang ini merupakan teori yang paling diterima dalam pembentukan alam semesta. Teori Big Bang ini pertama kali dipertemukan oleh Edwin Hubble. Teori ini menyatakan alam semesta bermula dari satu ledakan besar atom raksasa yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini mendapat dukungan dari ilmuwan Muslim Prof. Baikuni yang menurutnya teori Big Bang ini sangat sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun sejarah teori Big Bang, Festo Slipper pada tahun 1912. Pada tahun 1912 dilakukan pengukuran pada nebula spiral untuk pertama kalinya dengan menggunakan efek Doppler oleh Festo Slipper. Nebula Slipper adalah nama lain dari galaksi spiral yang berarti yang berganti. Dari pengukuran inilah mulai banyak muncul para ahli yang melakukan penelitian tentang alam semesta. Yang kedua, Alexander Friedman. Pada tahun 1922, selang 10 tahun, seorang kosmologis dan matematikawan dari Rusia yang bernama Alexander Friedman mengatakan bahwa alam semesta ini akan terus mengembang dan berlawanan dengan model alam semesta statis yang dinyatakan oleh Einstein. Yang ketiga, Edwin Hubble. Pada tahun 1924, Edwin Hubble melakukan penelitian lebih lanjut pada model nebula. Pengukuran Edwin Hubble akan jarak nebula spiral terdekat menunjukkan bahwa ia sebenarnya merupakan galaksi lain. Yang keempat, Georges Lemaître. Pada tahun 1927, secara independen, Georges Lemaître menunjukkan persamaan milik Friedman dan mengatakan bahwa resensi nebula dalam persamaan itu disebabkan oleh alam semesta yang terus berkembang. Teori Big Bang dikemukakan pertama kali oleh Abbe Georges Lemaître, yang seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar tahun 1927. Menurut Georges, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Terbentuknya alam semesta menurut Al-Quran. Jauh sebelum teori Big Bang ini ada, Al-Quran sudah menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Padahal ketika itu tidak ada teleskop untuk mengamati luar angkasa. Ilmu astronomi pun belum berkembang seperti saat ini. Menurut Al-Quran, terbentuknya alam semesta ini melalui 6 masa suri yang terurai dalam surah An-Nasiyat ayat 27 sampai 33. Masa yang pertama pada Quran surah An-Nasiyat ayat 27 yang artinya, apakah kamu lebih sulit penciptaan ataukah langit? Allah telah membangunnya. Masa yang pertama dipahami dari ayat 27, yaitu tentang penciptaan langit pertama kalinya. Alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut dengan Big Bang kira-kira 18,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik dari angkasa dan juga dari meteorit awal debu dukan yang terbentuk dari ledakan tersebut terdiri dari hidrogen. Selanjutnya, angin bintang menyebur dari kedua kutub dukan menyebar dan menghilangkan debu yang mengelilinginya sehingga dukan yang tersisa berupa piringan yang kemudian membentuk galaksi. Masa yang kedua pada surah An-Nasiyat ayat 8 yang berarti dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Masa yang kedua dipahami dari ayat 28 tentang pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat 28 di atas terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan dalam proses yang terus berlangsung. Misalnya kelahiran dan kematian bintang yang terus terjadi. Alam semesta ini dapat terus mengembang atau kemungkinan lainnya akan mengerut. Masa yang ketiga pada Quran surah An-Nasiyat ayat 29 yang artinya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa yang ketiga dipahami dari ayat 29 tentang pembentukan tata surya, yaitu ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi,
sehingga terjadi siang dan malam. Pembentukan tata surya diperkirakan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil. Masa yang keempat pada Quran Surah An-Nasy ayat 30 yang artinya dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Masa yang keempat dipahami dari ayat 30 tentang awal mula daratan di bumi, yaitu penghamparan yang disebutkan dalam ayat 30 dapat diartikan sebagai pembentukan superkontinen Pangaea di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu masa yang kelima yang terdapat pada Quran Surah An-Nazi'at ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Masa yang kelima dapat dipahami dari ayat 31 tentang pengiriman air ke bumi melalui komet, yaitu ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Selanjutnya yaitu masa yang keenam. Masa yang keenam terdapat pada Quran Surah An-Nazi'at ayat 32 sampai 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, yang artinya dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.